Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 5 Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu Tim Manajemen SMK Negeri 5 Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih pada kesempatan siang hari ini saya sudah diberi kesempatan untuk mengisi acara libur siang Bapak Ibu. Harusnya kan habis ini Bapak Ibu pulang ya? Iya nggak Bapak Ibu? Iya, jangan malu-malu ianya, mentang-mentang ada Pak Aziz. Nah, harusnya pulang kalau nggak ada agenda ini ya Pak ya? Iya. Jadi mohon izin Bapak Ibu. Jadi ceritanya saya mendapat tugas untuk mensosialisasikan 7 jurus BK hebat. Ini bukan hanya dipakai untuk guru BK, tapi formula dari BK untuk kita semua. Bagaimana dan apa ya bahasanya itu? Kita bersama-sama mendampingi tumbuh kembang peserta didik. Jadi mohon izin Bapak Ibu mungkin sekitar 40 menit ke depan. Saya di depan bukan bermaksud mengajari, tapi sharing dengan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Oke, kalau boleh saya mau tanya dulu kabarnya. Gimana sore ini perasaannya Bapak Ibu? Luar biasa. Ada yang kesel nggak hari ini? Saya kesel Bu, jangan bohong. Happy. Ada yang agak-agak kesel. Harusnya saya tidur siang ini. Ya, harusnya saya udah masak ya Bu ya. Harusnya bapak-bapak bisa mancing kali ya Pak. Ya, Bapak Ibu boleh saya minta tolong berdiri. Kertasnya boleh taruh dulu. Kita samakan perasaan kita sore hari ini. Halo. Mohon maaf kalau agak-agak nggak enak. Kalau kau suka hati tepuk 1, berarti kalau kau suka hati tepuk 2, berarti oke. Kalau kau susah hati hempas. Suara hempas tuh gimana sih Bu? Ha. Cepat dulu suara hus boleh deh. Kalau kau risau hati hempas. Sekali lagi. Pak, Bapak gusah kapan? Oh ayam, coba. Kalau kau lagi senang tepuk 2. Kalau kau sedih hati hempas. Oke, jadi risau, agak kesel kayak sayanya udah hilang Bapak Ibu? Belum. Kalau kau lagi sedih hempas. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Nanti kalau diterusin sampai pulang kita khusus ya Bapak Ibu. Oke, Ibu boleh minta tolong lanjut. Bapak Ibu, kami perkenalkan 7 jurus BK. Kebaca nggak Bapak Ibu? Enggak. Kurang lebih. Yang pertama jurusnya kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Dari 7 jurus ini, boleh lanjut Ibu? Boleh lanjut Ibu? Saya akan mencoba kita belajar bersama dengan 2 jurus. Yang pertama tentang jurus kenali potensi. Bapak Ibu mohon izin. Bapak Ibu kalau mengajar ada asesmen duluan nggak? Ada asesmen duluan nggak? Ada. Boleh next Bu? Miss Margaret, boleh saya minta tolong? Kalau saya baca takutnya saya diketawain. For a fair of selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Is that right? Oke, untuk pilihan yang adil, setiap orang harus memiliki ujian yang sama.
Silakan panjat pohon itu. Terima kasih Miss. Bapak Ibu, kalau ini insya Allah kelihatan lah ya, meskipun gambarnya agak samar ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih artinya yang tadi disampaikan Miss Margaret, untuk ujian yang fair, yang adil, silakan manjat pohon itu. Itu instruksinya, dengan binatang yang berbeda-beda. Menurut Bapak Ibu dari tayangan di depan, itu gimana kira-kira? Oke, kabarnya gimana Pak Jun? Nggak fair begitu, karena gajah itu roboh pohonnya nanti. Monyetnya malah nggak bisa manjat. Gajah itu kan dia nggak bisa manjat pohon. Yang bisa yang lurus itu cuma monyet. Sama penguin itu juga nggak bisa lama-lama di atas dia. Nggak bisa dia, panas nanti. Nggak fair. Dari Pak Yudi nggak fair karena gajah nggak bisa manjat, yang bisa manjat cuma monyet. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh silakan Bu Yuli. Bu Isti, saya tidak akan menggambarkan tentang gambar Isti, tapi saya dengan kenyataan ini kebetulan anak didik saya kebetulan di kelas 11 KKBT 2. Waktu di kelas 10, Bu Isti tahu Alkimat, dia tidak suka dengan mata pelajaran umum Pak. Sering banget nggak masuk, mungkin guru-guru yang mengajar kelas 10 itu sangat mengeluh. Tapi ketika di kelas 11, dia sangat suka pelajaran jurusan. Ini kejadian ketika hari Senin sakit, hari Selasa dia masuk, hari Rabunya sakit. Kenapa? Karena dia tertarik dengan pelajaran jahit. Itu. Nah, artinya di sini secara nyata bahwa anak-anak SMK itu tidak bisa dipaksakan untuk sama rata hasilnya, tapi kita lihat bakatnya kemana. Nah, si Leo ini udah nyebut ke saya, Bu, pokoknya saya PKL jahit. Ya nak, nanti kita PKL jahit. Artinya biarkan kita memotivasi anak, mengantarkan anak dengan bakat dan minat dia. Itu, terima kasih. Walaupun di tekstil kami ada 5 kompetensi. Terima kasih Bu Yuli. Boleh silakan Pak Sabto. Sebelum saya komentar, saya mau nanya Bu Isti. Maksudnya Bu Isti menampilkan gambar ini untuk apa? Untuk sekolah menengah kedua umum atau sekolah khusus? Untuk semua Pak, ini modelnya umum. Kalau umum nggak bisa. Ini adalah sekolah yang khusus. Artinya ini kan masuk tujuannya bahwa akhirnya gambar ini kan kita akan menyimpulkan bahwa mengajar kepada anak itu kan nggak boleh secara umum, harus secara khusus dilihat latar belakang masing-masing anak. Kalau sekolah umum nggak punya kesempatan Bu, kita gajinya sama, gajinya sedikit, nggak dikasih minum lagi. Orang umum. Jadi maksud saya begini, kalau kita misalkan Bu Isti nanti arahnya menginginkan bahwa guru itu harus melihat dari masing-masing latar belakang. Di sekolah umum ini kan kita namanya umum itu kita sudah mengkategorikan bahwa contoh di tingkat menengah tidak ada kakek-kakek jadi murid kita, tidak ada bayi juga jadi murid kita, apalagi ada monyet, ada gajah jadi murid kita dengan tugas yang sama, nggak mungkin. Makanya di sekolah umum ini kita mengambil batasan range tingkat dari anak didik kita itu diskalakan, misalkan anak-anak, kalau kita mau menerima siswa baru kan ada tuh minimal usia 15 tahun, maksimal 21, 22 nggak bisa masuk. Tetapi jelas anak yang berusia 15 dengan 21 itu udah pasti beda. Nah, seorang guru umum ini dia memang dibekali untuk mengajarkan di kelas secara umum. Dia nggak bakal sempat untuk mengajar secara khusus satu persatu. Mungkin begitu, udah paham menurut saya.
saja setiap manusia terlahir kan punya bakat dan minat masing-masing. Benar yang disampaikan Pak Sabto, hanya saja ini hanya gambaran. Jadi hanya persepsi lah bahasanya, tidak bisa disamakan gitu. Jadi terima kasih Pak Sabto, nanti untuk pembelajaran kami juga. Bapak Ibu ada lagi? Boleh, kalau lanjut boleh silakan Bu Heri. Ini hanya contoh asesmen Bapak Ibu sebagian. Ada Aku Pintar, ada Karir dan lain-lain. Kami pasti percaya Bapak Ibu punya asesmen yang lebih terpercaya, Bapak Ibu pakai di setiap mapel masing-masing. Boleh Ibu? Nah, Bapak Ibu kami tampilkan 8 kecerdasan menurut Howard. Bahwasanya setiap manusia itu punya 8 kecerdasan. Ini menurut satu bahasa ilmuwan, satu saja yang saya ambil. Jadi mungkin nanti ada yang ketemu 9 atau bahkan 11. Jadi ada yang cenderung di linguistik, ada yang di interpersonal, ada yang logik matematika, ada yang naturalis. Jadi tidak bisa. Contoh saya kalau disuruh mengerjakan soal matematika, mungkin nangis duluan Bapak Ibu. Bukan tidak bisa sebenarnya, tapi lebih ke menyerah duluan. Karena merasa, oh saya bukan minatnya di sini. Jadi bakat yang sudah ada sebenarnya tidak bisa digali. Gitu ya Bapak Ibu? Kayaknya anak-anak kita juga begitu. Boleh lanjut Ibu Ferry? Nah, dari kecerdasan yang tadi sudah kita ketahui, tentu bisa menentukan arah. Kira-kira gaya belajar itu yang seperti apa sih? Nah, sekarang saya mau kembali ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu di kelas, boleh kami tahu kira-kira gaya belajar yang lebih sering digunakan, gaya belajar yang bagaimana tuh? Yang kayak kenapa? Ya, baik. Sistem pembelajaran ya disesuaikan dengan keadaan anak. Khususnya kalau di SMK, kalau anak DKP, anak KT, kita mau diskusi presentasi itu mungkin masih nyambung. Tapi kalau sudah otomotif ya, itu lebih cenderung mereka banyak diberikan tugas karena mereka lebih tapi itu kembali kepada guru masing-masing ya. Jadi anaknya diberikan tugas kemudian dia mengerjakan, itu lebih kondusif pembelajarannya dibandingkan kita ceramah mereka tidur ngantuk gitu. Nah itu ininya. Terima kasih. Bapak ada lagi Bapak Ibu? Sudah, kalau sudah boleh lanjut Bu Ferry. Nah, kita lanjut ke jurus yang kedua, kelola emosi. Ini yang saya senang nih. Bapak Ibu depannya udah ada kertas kan? Kertasnya masih baru, masih mulus, semulus hati kita. Nah, Bapak Ibu boleh dengarkan ilustrasi cerita dari saya. Boleh minta tolong ibaratkan kertas yang Bapak Ibu pegang adalah perasaan Bapak Ibu saat ini yang nanti tergambar di kertas itu. Pak Solihin kertasnya diuak-uak. Ada lagi Bu yang iya, belum apa-apa perasaan Pak Solihin udah berubah. Bu Isti, itu sesuai perasaannya Pak Solihin. Iya. Boleh. Masih ada lagi yang udah muncul Bu? Oke, kita mulai Bapak Ibu. Boleh dengarkan ilustrasi cerita saya. Bapak Ibu kan sekolahnya insya Allah naik kendaraan semua ya? Iya, yang kalau jalan kaki nggak nyampe kata Bu Yunana. Bapak Ibu misal, Bapak Ibu sudah mau sampai sekolah jam 7 kurang 10. Tapi baru di tengah jalan motornya, mobilnya, bannya bocor. 7 kurang 10, Pak Ajis dan teman-teman yang udah di depan. Udah gak pernah terlambat, sekalinya nyoba berangkat siang, bannya bocor. Kira-kira perasaan Bapak Ibu gimana? Gak apa-apa Pak? Biasa. Kesel, Pak, Bu, kalau kesel boleh dimuak kertasnya. Keselnya kayak apa? Coba tumpahkan di kertasnya. Kalau memang kesel, kalau kata Pak Sabto biasa aja, ya sudah biasa aja. Sama Bapak nggak bakal marah ya? Oke, coba kalau sama saya marah masalahnya Pak. Kalau memang ada kesel, kalau enggak abaikan. Sudah Bapak Ibu? Nah, tapi setelah Bapak Ibu, kalau mobil nggak bisa dorong ya, oke lah motor. Jarak beberapa meter ada bengkel yang buka. Karena ban motor Bapak Ibu ban tubles,
terlambat. Nah, perasaannya gimana, Bu? Lega, oke. Kalau lega ada di kertasnya nggak, Bu? Enggak, oke. Terus yang kedua, Bu, kan Ibu udah nyampe ruang guru nih, udah naruh tas, udah prepare mau masuk, bel bunyi. Tugas Ibu RPP-nya yang buat ngajar nggak ada di tas. Gimana perasaan Bapak Ibu coba? Oke, udah di luar kepala ya, Bu. Jadi nggak keluar PP ya, Pak. Jadi nggak ada perasaan yang tertuang di benak, Pak, Bu. Nggak ada rasa apa-apa. Oke, abaikan. Sampai kelas Bapak Ibu, ada si Jono, si Joni deh, si Joni. Ada si Andika, maaf Pak, kita ganti nama. Si Andika tidur di atas meja. Nah, gimana perasaan Bapak Ibu? Biasa aja bukan? Apa Pak? Udah sering ya Pak ya? Oke, halo Bapak Ibu. Saya salah ngasih ilustrasi kayaknya ya. Itu udah terlalu biasa ya. Oke, Pak, kebetulan sampai kelas ada si Andika tidur di atas meja. Nggak lama Bapak dapat teguran. Karena apa? Jam Bapak yang harusnya Bapak Ibu di kelas, karena Bapak keluar ke ruang guru sebentar atau ke WC sebentar, ada siswa yang merokok di toilet. Nggak apa-apa juga Pak. Bapak selama ini nggak ada perasaan apa gimana Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada rasa apa gitu Pak. Mulus bener ya Pak. Oke Pak, coba Pak, saya mau dengar Bapak deh. Kan ada guru BK. Kalau ada muridnya yang nakal, tinggal telepon, Bu Isti, anaknya nakal, sini Bu, beres kan? Makasih ya Pak. Pak, nanti kita masuk ke jurus yang ke-6 itu ada kolaborasi. Jadi nggak semua masuk ke BK Bapak. Bu Isti, Ya? jurus 2 itu Bu Isti curhat atau gimana sih? Bukan dong, kok curhat? Izin mana Bu? Saya? Iya ya Bu, gimana nggak emosi Bu? Saya masih di tekstil, dipanggil suruh ke logam. Masih di logam, dipanggil ke TKR. Bapak Ibu, oke, dari simulasi saya ada nggak katanya lecek? Udah, kayaknya nggak berjalan simulasi saya. Nggak ada Bu, luar biasa kan semua kita ya Pak. Punya Pak Joni, Pak boleh Pak? Kalau pengalaman pribadi nih ya Bu ya, ketika masuk kelas kok ada siswa yang tidur di atas meja. Itu sebenarnya sih Bu, di dalam hati itu apa ya, tidak, istilahnya tidak terima sebenarnya. Tapi kami berusaha meredam rasa itu. Ya. Jadi emosinya tidak kami luapkan di anak-anak. Ya udah tahan aja, terus dibangunin pelan-pelan. Tetap kami tidak terima kondisi itu, tapi kami kendalikan emosinya. Terus apalagi ketika lihat anak merokok ketahuan, kami sebenarnya marah besar, ingin marah. Kalau anak kandung ya kami menghindari kontak fisik ya Bu. Tapi apa daya ya sekali kontrol emosi. Ya sudahlah, maka ini tak ikut rapi Bu. Ya, saya berusaha menyimpan rapi-rapi perasaan saya di hadapan anak. Oke, terima kasih Pak Joni. Boleh Bu, lanjut. Lanjut lagi boleh Ibu. Nah, tadi yang tentang self management yang Pak Joni sampaikan, Bapak Ibu luar biasa ya guru-guru SMK 5 ini. Kayaknya cuma kasus-kasus begitu udah gak masuk kita ya Pak Sabto
3 bagian. Yang pertama ada pawangnya, neokortex. Jadi kalau bahasa tanganan genggam ini, nah ini emosi kita nih digenggam sama dia. Yang tadi disampaikan Pak Joni. Nah mungkin banyak-banyak istighfar, banyak-banyak lulus dada, gitu ya Bu ya. Nah Bapak Ibu kalau mau meredam emosi kira-kira gimana nih? Istighfar, lain istighfar Pak. Kopi. Iya, yang penting keluarin emosinya menengkak ya Pak ya. Oke, jadi ketika kita bisa meredam emosi kita, berarti neokortex kita berjalan. Gitu. Ibu boleh lanjut? Nah, kalau tadi neokortex kita bisa menyembunyikan emosi, mengontrol kita, kita lanjut ke otak yang kedua yaitu bunglon, limbik. Bu, sifat bunglon itu seperti apa? Ya, menyesuaikan keadaan. Gimana dia berada, menyesuaikan keadaan. Ya. Bapak Ibu, jadi otak kita yang kedua emosinya ada, tapi kontrolnya oke lah masih. Jadi ada kalanya kita ikut alur. Ada momen kita marah-marah, ada harusnya marah, gitu ya. Ada harusnya ketawa, kita ketawa, gitu. Jadi kalau itu namanya limitnya yang bermain, gitu. Selanjutnya Ibu, nah ini yang paling parah. Ini yang dinosaurus, reptilian. Hewannya tipenya garang. Jadi kalau ada apa-apa, emosinya yang berjalan duluan. Bapak Ibu sering bukan sering, ada beberapa kita ketemu orang itu bertindak dulu baru berpikir. Ada nggak? Nah kalau ada berarti dinosaurusnya yang berjalan tanpa ada peredaman dari limbik dan neokortex. Gitu ya Bapak Ibu? Oke, boleh lanjut Ibu? Jurus ketiga saya lewati, menumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu saya bahas sedikit. Halo. Menumbuhkan resiliensi atau dialectic yaitu pola pikir. Waktu kita IHT, Bapak Ibu kalau ingat pengawas kita menyebut namanya growth mindset dan fixed mindset. Jadi resiliensi yaitu kita menumbuhkan growth mindsetnya. Kurang lebih begitu. Selanjutnya kita ke jaga konsistensi. Boleh kita berdiri lagi Bapak Ibu? Nah, kita bakal semangat lagi ya. Ini berpasangan Bapak Ibu, coba tengok kanan kirinya. Kira-kira ada pasangan enggak? Nah, kalau enggak ada cari sampai ketemu. Ayo. Ya cari pasangan. Kalau sudah, Bapak Ibu halo. Kalau sudah boleh switnya boleh Jawa, Indonesia atau Korea, Jepang boleh. Pakai batu gunting boleh. Oh, jangan lupa Pak Ibu berdua soalnya. Ayo Bu, coba siapa yang menang, siapa yang kalah Pak? Oke, sudah ketemu siapa yang menang, siapa yang kalah? Sudah. Kalau sudah, boleh yang kalah tugasnya menangkap. Menangkap. Jadi nanti yang menang tangannya boleh jarinya dibuat apa ini bentuknya? Nah, Ibu bentuknya ngadep ke temennya. Nah, nempel ya Bapak Ibu, jangan jauh-jauh nanti bercerai kita. Nempel. Satu aja Pak Kis. Satu. Bapak gini. Ya. Bapak tangannya begini. Jangan gini langsung Pak. Sudah? Kalau sudah, Bapak Ibu, instruksinya ketika ada bunyi jeruk, boleh yang kalah menangkap. Jeruk ya Bapak Ibu, jeruk. Bapak Ibu, hari Rabu lalu, minggu yang lalu, MBG pertama kali datang ke SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Menunya berupa nasi putih, ayam crispy, sayur labu siam, buah yang diiris, buah yang dibungkus plastik, ditempatkan ke dalam tempat makan
mau tak udah. Yang mau ibu ludahin siapa? Katanya nggak mau diludahin ya, Pak ya? Oke, Bapak Ibu, triknya Bu Enda sama Pak Sabto, tangan Pak Sabto mau diludahin sama Bu Enda. Oke, good. Ada lagi Bu Irma. Bu, triknya apa, Bu? Saya umpan pakai uang 100.000 kayak nih. Bu Hayati, mau diumpan pakai 100.000? Oh, saya kebuka tangan. Langsung, kalau duit langsung ya, Bu ya? Oke. Bu Irma pakai duit. Bu Asina tadi yang membuka siapa? Ya Allah, siapa Bu yang pakai permen? Ibu mau kasih permen aja? Dikasih sebuah permen yang manis. Ibu dikasih permen aja membuka. Takut durhaka. Oh, biar cepet. Iya, nakal Bu Sri. Ibu tadi apa triknya, Bu? Saya kasih duit. Goceng. Bu Sri dikasih goceng mau. Bapak Ibu, itu yang berhasil, yang nggak berhasil. Saya ke Pak Kis. Pak, Bapak berhasil nggak, Pak? Orang lawannya ngeyel. Suruh bunga nggak mau. Dia punya konsistensi yang kuat ya. Memegang teguh. Nggak ngasih apa-apa Bu tadi. Iya, benar. Kurang usaha. Kalau kayak Pak Dodo tadi saya buka 5.000. Iya. Pak Dodo berhasil. Karena duit, iya duit. Bapak Ibu, ini gambaran negara kita ya. Iya, goceng aja membuka, apalagi triliunan kan. Berarti inilah Indonesia. Bapak Ibu, dari konsistensi ini, kepala ini apa sih? Nah, boleh Bapak Ibu. Keteguhan, apalagi Bu? Kemandirian, apalagi Bu, Pak? Keyakinan, kekuatan, apalagi Bapak Ibu? Prinsip, good. Jadi bagaimana kita mendidik peserta didik dengan konsistensi sebagai seorang pendidik, gitu ya Bapak Ibu? Iya, boleh lanjut Ibu? Iya, bimbingan tepat generasi hebat. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuan dan supportnya. Bapak Ibu, saya agak senang sebentar boleh? Buat closing, Pak Edri boleh saya minta tolong gimana caranya saya muter video ada suara? Ada suaranya enggak? Ada nggak? Bapak Ibu, saya syuting ini lumayan. Jadi minta tolong gerakannya yang oke ya Bapak Ibu. Apa Bu? Iya, nanti berdiri. Kalau sekarang nanti Bu capek. Sebentar ya Bu. Bapak Ibu, jadi ini jingle dari BK untuk kita semua. Harapannya jadi pengingat. Jadi tadi jurus pertama apa Bapak Ibu? Kanali potensi. Jurus kedua Bapak Ibu? Kelola emosi. Yang ketiga? Tumbuhkan resiliensi. Konsistensi kan tadi 4. Saya lewat. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima?
Oke. Bapak Ibu boleh sambil berdiri. Ini ada liriknya. Jadi harapannya Bapak Ibu sambil bernyanyi boleh. Di lingkungan sehat, guru yang hebat. Siapa guru hebat? Dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi. Ayo semangat Bapak Ibu. Bimbingan tempat murid hebat. Ayo wujudkan dengan tulus, gunakan 7